أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية عبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang terakhir tentang bab tentang surga. Minggu lalu kita bahas tentang ciri-ciri penghuni surga. Dan minggu yang terakhir ini, sebelum kita masuk ke kitab yang baru, yang terakhir ciri-ciri wanita penghuni surga. Apa dia? Ciri-ciri wanita penghuni surga. Nah, tema ini bukan hanya untuk wanita sahaja, laki-laki pun harus dengar. Kenapa harus dengar? Supaya anak kita, kan, istri kita pun menjadi wanita penghuni surga. Siap untuk dengar? Pastikan sifat itu ada pada istri kita dan juga anak perempuan kita dan juga keturunan kita. Baik, kita lanjutkan. Baik, ciri-ciri wanita penghuni surga. Anda boleh lihat Allah sebutkan ciri itu dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-34. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-34. Okey, bacakan. Laki-laki suami itu dilindungi bagi perempuan istri, karena Allah telah menjadikan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami mereka tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan kudus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka tempat tidur, bisa ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Namun jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk memisahkan mereka. Itu Allah Maha Penyayang. Baik,
di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-34 surah An-Nisa, dua sifat wanita solehah. Dua sifat wanita solehah. Apa dua sifat itu? Maka wanita-wanita, perempuan-perempuan yang solehat adalah mereka yang qanitat, qanitatun. Apa qanitat? Qanitat orang yang taat kepada Allah. Yang pertama, Allah sebut situ cirinya. Yakni mereka yang salihah adalah mereka yang pertama, mereka yang taat kepada Allah. Dan yang kedua Allah sebutkan situ, dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Apa maksudnya? Para ahli tafsir menafsirkan bahawa perempuan-perempuan, isteri-isteri yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, menjaga kesuciannya, menjaga harta suaminya, kan? Ketika suaminya tidak ada di rumah. Jadi dua perintah Allah, apa dia? Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Ataupun kita katakan dua sifat wanita solehah itu adalah menunaikan hak Allah dan hak suami. Apa dia? Menunaikan hak Allah dan hak suami. Kalau menunaikan hak Allah semua tahu dah, rajin solat, puasa, ibadah. Menunaikan hak suami ketika suami tidak ada. Bayangkan sini, Allah sebutkan ketika suami tidak ada, dia menunaikan hak suami, menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, menjaga harta benda suaminya. Bayangkan, itu ketika suami tidak ada. Apalagi ketika suami ada di rumah, lebih wajib lagi untuk dia menunaikan hak suaminya. Fahim dong? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Makanya dua ciri wanita penghuni surga itu, pertama harus taat kepada Allah, menunaikan hak Rabbnya, dan yang kedua menunaikan hak suaminya. Nah, dua sifat inilah yang akan menjadi kunci masuk ke dalam surga. Makanya sama juga, laki-laki pun sama. Anda lihat kan apa ciri yang kita belajar kemarin, surah apa itu? Surah Al-Mu'minun kan? Orang yang memelihara solatnya, yang menunaikan zakatnya, apa lagi? Yang menjaga tutur katanya, yang jauhkan diri daripada perkara-perkara lagha. Jadi apa yang anda boleh kesimpulkan di situ? Dua ciri manusia masuk ke dalam syurga. Pertama, dia menunaikan hak Allah, dan yang kedua hak kepada manusia. Kalau dua ini anda jaga, insya-Allah pasti penghuni surga. Boleh faham? Ketika mana hak manusia tak terjaga, disitulah masalah nanti di akhirat dituntut. Faham dong? Makanya kalau antum buka surah Abasa, surah apa? Abasa. Surah keberapa Abasa? Surah ke-80. Coba ayat yang ayat yang ke-33. Surah Abasa ayat yang ke-33. Dari mulai ayat 34. Semua tahu ayat ini kan? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa bani wa abi wa sahibati wa bani. Apa maksudnya? Pada hari itu kan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia akan lari daripada saudaranya, terus lari daripada ibu dan bapaknya, akan lari daripada istri dan anaknya. Kenapa manusia lari? Kenapa di akhirat, di padang mahsyar manusia lari? Walhal waktu itu kan harus ada penolong, betul? Kita di dunia jaga anak kita, istri kita, orang tua kita, tapi di akhirat ketika di padang mahsyar anda lari daripada semua ni. Sebab apa? Takut mereka menuntut hak mereka, betul? Boleh faham apa tidak? Takut mereka menuntut hak mereka, hak seorang istri. Maksudnya kita lalai dalam kewajiban. Faham dong?
Makanya manusia akan lari pada waktu itu, tidak lagi mau bersama dengan keluarganya. Takut keluarga nanti menuntut hak-hak mereka. Maka penuhi, tunaikan hak orang lain. Maka akan jadi kunci masuk ke dalam syurga. Faham dong? Jelas apa jelas? Makanya taat kepada Allah, saya rasa tak ada masalah ibu-ibu kan? Ya Bu? Ada masalah Bu? Taat kepada Allah tak ada masalah. Anda rajin ngaji, rajin solat tahajud, ini perkara sunnah. Kalau tak buat sunnah pun boleh masuk syurga atau tidak? Boleh. Nah, Nabi sebutkan kan, perempuan ini cukup buat 4 hal, maka pasti masuk ke dalam syurga. Apa 4 hal itu? Menunaikan solat 5 waktu, menjaga solat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat suami. Yang keempat, menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak ada. 4 ini wajib sahaja dia buat, pasti masuk surga. Kata Nabi, dia boleh masuk ikut pintu yang dia suka. Allah. Bayangkan, untuk laki-laki berat, untuk perempuan mudah. Tapi perempuannya masalah di mana? Masalahnya di Bu, dengar Bu ya, dengar Bu. Saya sebut ciri berikutnya nih. Apa dia? Yang pertama tadi, taat kepada Allah. Yang kedua, menunaikan hak suaminya. Baru pecahannya nih. Apa menunaikan hak suaminya? Yang pertama, menyenangkan hati suami. Apa dia? Nabi ketika ditanya, kan, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling terbaik? Paling terbaik, wanita yang paling bagus siapa? Kata Nabi SAW, wanita sifatnya, bukan orangnya. Aduh. Khadijah. Jadi ibu bukanlah nih. Bukan orang. Kata siapakah wanita yang paling baik? Jadi mereka nanya nih, sifat wanita yang paling baik nih. Maka Nabi menjawab, yang pertama, yang paling menyenangkan hati suami ketika suami melihatnya. Allah. Apa dia? Yang paling menyenangkan suami ketika dilihat oleh suaminya. Suami tengok isteri saja dah suka. Pak, isteri bapak macam tu apa tidak? Tengok isteri saja dah, Masya Allah, dah gembira dah antum. Balik rumah tengok muka isteri kan, langsung dah segala susahan tu hilang. Kalau balik rumah makin stres, nah itu ada masalah Bu. Ada masalah dengan Maka Nabi sebut, jika dilihat suaminya, ia menyenangkan hati suami yang pertama. Yang kedua yang kata Nabi, dia mentaatinya ketika diperintahkan oleh suami, dan mentaati suami ketika diperintahkan. Dan yang ketiga, tidak menyelisihinya dalam diri dan harta dan apa yang dibenci oleh suaminya. Nah, lihat 3 Nabi sebut ciri wanita solehah. Apa dia? Yang pertama, dia menyenangkan hati suaminya. Nah, dilihat oleh suami langsung senang. Yang kedua, ketika suami perintah langsung taat. Dan yang ketiga, tidak melakukan perkara yang dibenci oleh suaminya. Nah, yang pertama, tengok apa? Menyenangkan hati suami. Gimana Bu cara menyenangkan hati suami? Cukup ke kopinya? Yang pertama, maaf ya, dari menyenangkan hati suami yang pertama adalah ciri penampilan. Bu, nah Nabi kata apa? Jika seorang kalian pulang jauh dari musafir, kata Nabi nih, janganlah kalian pulang tengah malam. Jangan pulang Kenapa jangan pulang tengah malam?
Takutnya istri buka pintu, mukanya pun tai matanya aduh penuh lah sini. Nah, bukan maksudnya apa? Kata Nabi sini, jika kalian pulang dari musafir, jangan pulang ke rumahmu tengah malam supaya keluarga yang ditinggal dapat bersiap-siap, menyisir rambutnya, menyambut kedatanganmu. Nih zaman dulu nih, memanglah musafir malam, tak ada kita nak hantarkan apa pesanan, message bahwa nak pulang rumah. Zaman sekarang mudah apa tidak? Mudah. Walaupun suami pulang tengah malam pun tak ada masalah. Dia boleh langsung WA, yang saya nak pulang nih jam 2 pagi. Jadi istri boleh bersiap-siap ya, menyambut suami. Ini suami pulang tak ada yang sambut ya. Ngantuk. Nah, maka jauh bu jaraknya nak masuk surga. Jadi yang pertama, dari segi penampilan haruslah menyenangkan hati suaminya. Maaf saya katakan bu, maaf. Zaman sekarang perempuan itu sibuk berhias ketika keluar rumah. Betul? Nak pergi kondangan, nak pergi acara undangan, oh cantik, berjam-jam depan cermin, ya. Tapi bila depan suami, baju kelawar. Astagfirullahaladzim. Nah, bayangkan Anda sibuk berhias keluar rumah, tapi harusnya yang wajib itu apa tadi? Berhias depan suami. Tapi kita sibuk berhias ketika keluar rumah. Maka ini akan jadi masalah. Anda akan jauh daripada masuk ke dalam surga. Walaupun rajin solat nih. Nah, rajin solat, rajin ibadah, semuanya akan tertolak ketika Anda tidak menyenangkan hati suami. Suami di luar tuh nampak perempuan lain apa tidak? Pasti tengok apa tidak perempuan lain? Pak, pasti fitrah bu, fitrah laki-laki ketika di luar akan terpandang wanita lain. Makanya bila dia segera pulang ke rumah, dia ingin istri dia cantik. Nih istri dia dah, aduh. Maka jangan salahkan suaminya kalau dia poligami. Ya? Tengok dasar. Kalau ada istri lalai dari tanggung jawab, maka Allah harus can. Yang pertama apa tadi? Penampilan. Dan yang kedua bu, apa dia? Menyenangkan hati suami. Bersiap dari tadi penampilan, yang keduanya bersiap dari sisi akhlak. Bersiap dari sisi akhlak. Apa maksud akhlak? Sifatlah. Apa dia? Senyum dengan suami, jangan muka. Terus tak marah-marah. Ini sikit-sikit beleter. Kita baru nak makan nih. Oh, dah mula dah. Belum makanan tu masuk ke mulut dah mula leterannya. Yang nak makan pun tak tenang. Betul? Betul? Ni ramai pengalaman nampaknya. Bu, betul bu. Terus apa dia akhlaknya? Jangan mengangkat suara depan. Nah, ini maaf saya katakan zaman sekarang tak adalah ini. Dia langsung balas balik, teriak depan suaminya. Betul. Makanya kisah yang terjadi saya suka sebut nih. Apa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan Umar kita tahu, Umar Al-Khattab sahabat yang tegas. Di luar tuh singa. Kan? Semua takut. Kalau Umar tak suka tuh langsung pukul, kan? Akan dicambuk orangnya. Di rumah ada sahabat nih, dia datang ngadu kepada Umar. Istrinya suka beleter. Tak tahan dia.
tak tahan. Maka dia datang kepada Umar supaya Umar nasihati isteri dia jangan beleter. Maka dia datang ke rumah Umar. Sebelum dia ketuk pintu rumah tu, dia dengar ada suara bising di dalam. Bila dia dengar, rupanya isteri Umar sedang beleter. Umar tu diam, tak ada suara pun dibalas. Diam, dengar, angguk. Maka langsung apa sahabat tu kata, nasib aku taklah separah dia ni. Aku tak apalah lagi kan, isteri aku tak adalah beleter macam ni. Ni khalifah, Amirul Mukminin, dileter begitu kan. Tak jadilah aku nak lapor ni kan. Dua-dua nasib yang sama. Ketika dia nak pulang, Umar lihat ada yang di luar pintu. Umar panggil, siapa di sana? Sini. Dipanggil. Maka langsung kata Umar, kenapa kau datang? Ya Umar, aku datang ni buat laporan, minta kau tolong nasihati istriku yang suka beleter. Tapi ternyata di sini kau pun sama nasibnya. Maka langsung apa kata Umar? Umar sambil senyum. Apa kata Umar? Kau tahu kenapa aku tak balas? Sebab aku anggap itu hiburan. Leteran istriku itu hiburan. Maksudnya apa? Dia susah payah jaga kita, dia susah payah membasuh pakaian kita, jaga kita, masakkan untuk kita. Maka biarlah dia nak beleter, itu hiburan, kita dengar saja. Tak usah dilayan. Sebab pengorbanannya besar, kata Umar. Makanya aku tak balas, aku diam. Diam. Bapak mampu begitu? Balik tidur. Baik, nah maksudnya apa di sini? Bersiap dari sisi akhlak. Nah, terus itu tadi ya, menyenangkan hati suami, caranya bersiap dari penampilan dan juga bersiap dari sisi akhlak. Terus yang berikutnya, penghuni surga cirinya adalah wanita-wanita yang subur. Apa maksud subur? Banyak keturunan. Kenapa banyak keturunan ni mudah masuk surga? Jadi isteri tak pernah batasi, bang cukup 2 anak, bang cukup 3 anak, tak ada. Abang nak berapa saya siap. Tak mungkin lah begitu kan. Saya baru anak 1 bu. Baik, nah maksudnya isteri tidak pernah bukan menolak Nah, tidak pernah meletakkan berapa anak, maksudnya tidak membatasi, tidak membatasinya. Kenapa di sini? Sebab kita tahu pengorbanan ketika mengandung, melahirkan itu besar pengorbanannya. Jadi siapa yang meninggal ketika hamil ataupun melahirkan, dia ibarat mati syahid. Maka besar pengorbanannya. Maka kerana itu kata Nabi SAW, wanita yang banyak anak ini pengorbanannya tentu besar pengorbanannya. Maka itu juga ciri penghuni surga. Faham tak? Jelas? Terus yang berikutnya, suka kembali kepada suaminya. Ini penting. Ini saya rasa jarang ibu buat ni. Suka kembali kepada suaminya. Maksudnya apa? Ketika dia marah, suami pun marah, maka dia perempuan ni tak akan tidur sampai suaminya redha. Kata Nabi SAW, wanita solehah itu ketika suaminya sedang marah kepadanya, dia akan langsung pergi ke suaminya, letakkan tangan di kepalanya, wahai suamiku, aku tak akan tidur selama engkau tidak redha. Maksudnya tidak maafkan aku. Zaman sekarang suami marah, dia marah, lanjut besok lagi nih ya. Biarlah tidur di luar, aku tak kisah. Tak makan lagi, aku tak kisah. Senang kerja aku, betul. Bila suami marah, isteri marah nih,
Tak pernah dia datang balik kepada suaminya minta maaf, walaupun bukan, contoh nih, walaupun itu bukan salah dia ataupun bukan salah suaminya, kan? Dia siap untuk memaafkan, tapi zaman sekarang tidak ada wanita yang demikian. Iya kan, ibu kan tengok kesalahan kan? Ya, bila suami salah, ibu siap untuk memaafkan, maka syurga itu akan dekat dengan ibu. Betul itu, dah setuju semua. Semua dah setuju dah. Saya sampaikan apa yang ada di sini, bukan saya ngarang ya. Saya tak bicara dengan mereka ni kan. Jadi apa kata Nabi? Wanita yang solehah, matanya tidak terpejam sampai dia mendapat redha suaminya. Nah itu dia. Maksudnya bila suaminya marah, dia tahu sedang marah, dia akan cuba untuk meredamkan kemarahan suaminya, langsung minta maaf dan dia minta redha suaminya. Zaman sekarang saya rasa tak ada. Langsung tidur, lanjut lagi besok kan marah ya. Ini syirik yang berat bu, berat. Yang berat. Baik, terus yang berikutnya. Ini penting. Tidak tabarruj. Apa tabarruj? Apa tabarruj? Berlebih-lebihan dalam berhias. Apa dia? Tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Surah Al-Ahzab ayat 33. Surah Al-Ahzab ayat 33. Apa maksud berlebih-lebihan di sini? Allah sebutkan. Bacakan. Oh, udah. Okey. Dan hendaklah okey dah. Maksudnya apa? Berhias berlebihan, apalagi ketika berada di luar rumah. Kalau di depan suami dia nak pakai parfum, nak berhias, bersolek, tak ada masalah. Ini menjadi belia ketika dia keluar rumah dan bertabarruj. Apa bertabarruj tadi? Berlebih-lebihan dalam penampilannya, berlebih-lebihan dalam berhias, dan itu akan menjadi asbab Anda tidak akan masuk dalam surga. Nah, maksudnya apa? Bertabarruj, berlebih-lebihan ini maksudnya apa? Anda berjilbab, tapi jilbabnya nak kata dia sesuai syariat, tapi menarik perhatian laki-laki lain. Boleh ibu pakai yang khimar yang panjang, tak ada masalah, tapi ada bling-blingnya contoh. Ada pula sampai berlebih-lebihan, laki yang terpandang dia bukan mahram pasti akan terpandang. Ataupun Anda keluar nih, bunyi apa tuh yang sepatunya? Apa tuh? Tak pun laki pun siapa bunyi siapa tuh? Dia boleh menarik perhatian. Itu tabarruj. Berlebih-lebihan. Jadi ketika kita keluar, ketika kita menarik perhatian orang lain, dan itu disebut tabarruj. Apalagi kata Nabi SAW, syaitan, ini sebut nih, apa kata Nabi? Syaitan ketika seorang perempuan keluar rumah, syaitan menghias dia. Supaya apa syaitan menghias dia? Yes, supaya lelaki-lelaki itu memandangnya. Hati-hati ibu, ketika keluar rumah, syaitan itu menghias perempuan tu. Supaya laki-laki itu supaya terasa indah di mata
laki-laki. Maka hati-hati tabarruj. Apa dia? Berlebih-lebihan dalam memakainya. Contoh, saya beri contoh mudah lah. Ibu, ada orang yang memakai apa nih? Cadar. Bagus. Dia contohi sunnah istri Nabi. Istri Rasulullah semuanya memakai cadar. Tapi ada orang yang pakai cadar, terus dia eyeshadownya terangkan lagi pakai celaknya, kan? Apa tujuan memakai cadar? Menutupi diri, kan? Tapi dia terbalik jadinya, betul? Nah, memakai cadar itu udah jadi tren, bukan lagi syar'i. Orang pakai cadar lagi, apa lagi? Nah, berjalan dia langsung bling-blingnya emas adalah aksesoris tambahannya. Nah, itu yang menyebabkan menjadi tabarruj. Dan malah Nabi sebut, apa dia? Ya Rasulullah, apakah perempuan yang suka berhias nih ketika keluar rumah berlebih-lebihan nih akan masuk syurga? Akan masuk syurga? Masuk apa tidak? Lihat Nabi beri perumpamaan. Perempuan yang tabarruj ketika keluar rumah itu seperti, Nabi beri perumpamaan, seperti burung gagak aksom. Tahu burung gagak aksom? Wanita-wanita yang berhias ketika keluar rumah, berlebih-lebihan, bertabarruj, kalau dia nak masuk syurga apa tidak? Bukan tak masuk syurga, tapi permisalannya kata Nabi seperti burung gagak aksom. Maka Nabi, para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa itu burung gagak aksom? Maka Nabi kata, burung gagak yang mana paruhnya, kakinya warna merah. Atau riwayat yang lain kata, paruhnya, kakinya warna putih. Ada burung gagak putih? Tidak ada. Seperti juga wanita yang tabarruj masuk surga, ada apa tidak? Tidak ada. Jarang. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Ada yang warna merah? Ada yang warna putih? Nah, sebegitu juga permisalan wanita yang berlebih-lebihan jarang menjadi penghuni. Hati-hati, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Kalau suami yang minta boleh, tapi jangan pula suami itu membiarkan istrinya memakai ketika keluar rumah. Kalau suami yang demikian itu suami dayus. Betul lah. Walaupun undangan suami nyuruh apa? Berhias, ini suami yang bermasalah, suami dayus namanya. Memberiar dayus tuh tidak ada rasa cemburu ketika orang lain melihat istrinya berbuat salah ataupun istrinya nampak cantik. Dibiarkan laki-laki lain menikmati. Apa cantik dari aslinya? Iya ke Bu? Cantik ke Bu? Maksudnya sini boleh. Bukan maksud saya, oh kalau gitu Pak Ustaz tak payah saya mandi ketika keluar pergi ke kondangan. Bukan. Boleh berpenampilan, tapi jangan berlebihan. Satu. Yang kedua, jangan sampai pakaian kita menarik perhatian. Itu maksudnya. Nah, maksudnya hiasan itu cantik itu di mata suami. Tapi suami itu biarkan dia, ayolah kita pakai cantik-cantik, seksi-seksi. Ini suami dayus. Suami yang tidak ada rasa cemburu ketika istrinya berbuat maksiat. Nah, gitu. Sip? Nah, di rumah ibu nak macam mana silakan. Tapi keluar rumah berhati-hati. Baik, lanjut. Lanjut. Terus yang berikutnya. Nah, ini penting Bu, apa dia? Nah, ini jarang nih.
Ini sangat jarang nih. Apa dia? Pemalu. Istri yang pemalu mudah masuk dalam syurga. Sifat apa? Sifat malu. Zaman sekarang saya rasa laki lebih banyak malunya daripada perempuan. Betul? Cuba tengok ibu-ibu sekarang, zaman sekarang nih. Allah Rabbi. Cuba lihat di TikTok, reel. Banyak laki-laki ke yang buat reelnya perempuan? Yang masalahnya bapak pun nonton juga. Sifat pemalu nih luar biasa. Ini yang ciri yang tidak hampir hilang di akhir zaman sekarang. Saya beri contoh satu. Seorang wanita kulit hitam. Kulit hitam. Beliau ni ada penyakit ayan. Tahu ayan? Gila-gila itu. Apa? Gila apa? Astagfirullah. Gila pak. Babi pun boleh gila ya. Epilepsi lah. Kami sebut sawan. Jadi harus beri sesuatu untuk dia pegang. Kan begitu. Jadi wanita kulit hitam nih, Habsyi nih, kulit hitam, dia ni sering terkena sawan, epilepsi tadi, sampai tidak sedarkan diri dan sampai terbuka aurat. Terbuka. Jadi pakai jilbab, terbuka dia, kakinya terangkat semuanya, nampak auratnya. Maka dia pun lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku menderita penyakit ayan nih, epilepsi, sawan. Jadi aku ni sering terbuka aurat. Kau doalah kepada Allah agar disembuhkan. Aku sembuhkan. Baik. Perempuan itu apakah mengeluh sebab penyakitnya? Dia tak kisah pasal penyakitnya. Tapi dia sebut apa tadi? Aku ni kerana aku ada penyakit ini, maka aurat aku terbuka. Aku sini, lihat nih, menunjukkan sifat malunya. Walaupun dia ni penyakit, tahu ni kan? Kita tahu, kalau dah penyakit, tak sedar diri, terbuka auratnya kan, itu dah di luar batasnya. Faham tak? Kan? Itu dah darurat, kan? Terbuka auratnya. Tapi perempuan ini masih lagi mikir, kan? Ya Rasulullah, karena penyakit inilah aurat aku terbuka nih ya Rasulullah. Jadi gimana caranya? Bisa nak kau doakan agar aku disembuhkan? Maka kata Nabi, apakah kau ingin bersabar atau kau mau sembuh? Kalau kau sabar, syurga nantimu. Kalau kau disembuhkan, aku doakan sekarang, kau akan sembuh, tapi syurga belum tentu milikmu. Maka perempuan ini milih mana? Dia milih sabar. Tapi apa kata dia? Ya Rasulullah, aku milih sabar, tapi aku minta kau doakan ketika aku ada penyakit ini, jangan sampai aurat aku terbuka. Ini sifat malunya seorang perempuan. Zaman sekarang, orang yang sehat sahaja buka. Ya Bu. Jadi sifat malu itulah yang akan menjamin Anda masuk dalam syurga. Apalagi Anda berbicara dengan bukan mahram, kan? Laki-laki yang lain contohnya. Gimana suaranya? Nah, kalau mendayu-dayu. Nah, laki ni Bu, maaf nih, kelemahannya laki-laki apa? Saya dah sampaikan kemarin kan? Nah, kelemahan laki itu apa? Kelemahan laki itu apa? Nafsunya kepada perempuan. Nah, maka bayangkan suara perempuan sahaja boleh naikkan syahwat. Apalagi tengok Bu? Janganlah tengking pula cakapnya, tak usah. Maksudnya jangan cakapnya biasa-biasa saja. Cakap yang penting, tak usah. Bapak ni. Sampai pegang-pegang lagi ni. Katakan kan? Itu mendayu-dayu. Itu dah berlebih.
Kelebihan. Fahim dong. Bapak pula suka. Bukan sinilah, di luar sana lah. Makanya Bu, kenapa bapak-bapak tu pagi-pagi tak mau sarapan dengan ibu? Tahu kenapa? Sarapannya di mana, Bu? Di warung kopi. Kenapa bapak-bapak sanggup pergi ke warung kopi? Tak mau kopi di rumah. Dilayani oleh mau apa bang, Pak? Suka dia, kan? Bolehlah, lihat ibu-ibu boleh lihat waktu sarapan banyak bapak-bapak yang di warkop semua ni, muka gatal-gatal semua ni. Kerana apa? Istrinya tidak melayani seperti itu. Bukan ibu-ibu di sini lah, ya Bu. Saya ibu-ibu di luar sana. Oke, yang terakhir, bersyukur dengan suami. Pandai bersyukur kepada suaminya. Yes, suaminya banyak bersyukur kepada suaminya. Ni zaman sekarang Anda bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada orang lain bisa pula, tapi dengan suami ucapkan terima kasih tergantung pasangannya. Makanya saya kata bersyukur ada pasangan. Di luar sana banyak apa tidak yang janda. Janda ada yang temannya, ada yang nak luahkan bersama dengan dia, tak ada kan? Kesepian dia. Makanya bersyukur ketika kita masih ada suami. Walaupun suami kita taklah sampai Firaun, Pak. Tak adalah suami kan? Betul kata beliau. Ya Allah, alhamdulillah syukur walaupun suami aku ni kan perangainya begini, taklah seteruk Firaun kan? Taklah sampai ke tahap Firaun. Maka tetap bersyukur dengan suaminya. Boleh Bu? Ini ibu-ibu dah marah dengan saya dah. Bersyukur, mudah-mudahan. Kan mudah-mudahan semuanya masuk dalam syurga Allah. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Baik, itu antara ciri-ciri penghuni syurga. Baik, silakan. Yang mau nanya? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum. Bismillah. Betul. Oke. Laki perempuan cukup dia buat 4 yang wajib masuk syurga. Laki-laki harus ada tanggung jawabnya. Ketika penuhi tanggung jawabnya, barulah akan masuk dalam syurga. Maka laki-laki itu berat. Sahabat, ada tanggung jawabnya. Bila Anda penuhi, laksanakan semua kewajiban, maka aman. Jadi selain solat, selain taat kepada Allah, laksanakan tanggung jawab. Ya, selesaikan. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai apa? Ketua keluarga harus laksanakan semua kewajiban itu. Barulah Anda boleh masuk syurga. Kalau tak, berat Pak. Makanya ada istilah kan, istri narik kita ke neraka, anak tarik kita ke dalam neraka. Kenapa? Gagal dalam tanggung jawab. Itu penting Pak. Jadi tugas ketua. Jadi bukan senang-senang kita jadi ketua keluarga. Di situ ada beratnya beban. Kita bikul beban-beban mereka ni, tanggungan kita ni, istri anak kita. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, saya hidup bujang je lah. Itu tak boleh juga. Tak boleh juga. Anda menyelisihi syariat sunnah Nabi. Kan? Nabi menyuruh kita menikah, punya ramai keturunan. Bila Anda tidak mau menikah, berdosa lah. Berdosa. Apalagi kalau kita ni jenis yang tidak mampu mengawal nafsu. Gitu. Siapa ya? Jadi ada kewajipan, tunaikan kewajipan kita. Silakan Bu.
Bismillah. Kemarin sih model baju seperti 3/4. 3/4. Oh ya. Jadi bagaimana batasnya? Maksudnya mau nak tahu batas apa? Aurat wanita. Baik. Aurat wanita itu Anda boleh lihat dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 31. Ayat 31. Nanti baca Bu ya. Nah, di situ apa kata Allah? Aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali kecuali wajah ini pun sampai ini aurat, bawah nih, jenggot saya nih aurat, dagu nih, dia harus wajah sampai sini, oke? Dan juga sini ujung nih, ini boleh nampak, ini boleh, ini tak boleh, bawah ini tak boleh. Ini aurat untuk dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, contoh Hambali, seluruh tubuhnya itu aurat, harus tutup, termasuk wajah. Kalau mazhab Hanafi lagi tegas. Hanafi kata apa? Suara pun aurat. Maka kita tengok, selama tidak mendatangkan fitnah, maka boleh nampakkan wajah, boleh keluarkan suara, dan boleh perlihatkan tangannya. Ini batas dalam mazhab Syafi'i. Selama tidak timbulkan. Tapi kalau ada yang laki-laki tengok wajah ibu langsung tumbang, itu fitnah. Fitnah. Jadi lebih baik tutup wajahnya. Wajahnya. Itu Bu. Jelas Bu? Harus tutup kaki pun termasuk aurat. Jadi pakaian model itu menutupi semuanya. Nah, itu Bu. Bukan 3/4, 2/4 tak. Tapi depan mahram, dia ada. Ini tadi itu bukan mahram. Kalau mahram, orang tua kita, adik-beradik kita, yang mahram, yang haram dinikahi, auratnya itu mana? Auratnya mana? Untuk mahram. Tadi bukan mahram kan semua, kecuali wajah dan ini. Kalau depan mahram, ini batasnya mana? Batasnya adalah perhiasan. Menampakkan perhiasan. Leher boleh, rambut boleh, anting boleh. Maksudnya ini aurat, bukan aurat depan mahram. Terus ini apa? Gelang tangan ibu pakai sampai begini. Boleh. Ini depan mahram, adik kita, orang tua kita. Kalau depan suami tak ada auratnya. Semua, ujung rambut sampai ujung kaki. Apa Bu? Kalau sepupu tak boleh. Sebab dia termasuk bukan mahram. Sebab apa? Sepupu boleh dinikahi. Nah, gitu Bu. Ya. Nah, terus bahagian-bahagian sulitnya, ini tak boleh. Walaupun itu orang tua kita. Bagian-bagian sulit. Kecuali suami boleh, anak kita pun tak boleh. Bagian-bagian yang lebih daripada itu. Macam leher, di bawah leher tak boleh. Perut tidak boleh. Kan atas daripada paha tidak boleh. Ingat, aurat memang dah yang sulit untuk perempuan. Tidak boleh. Itu Bu. Jelas ya? Oke. Ya. Kalau istirahat sama suami itu, laki-laki cepat mati gitu. Apa dia? Kalau istri garang sama suami cepat mati. So, istri garang sama suami cepat mati. Iya ke? Ya, mungkin ada benarnya Pak.
Mungkin dipanggil oleh bidadari cepatnya kan? Tak ada lagi Pak. Mungkin dia stres sangat dengan suami, dengan istrinya. Nah, saya baru dengar Pak. Saya baru dengar. Tak bisa jadi, kita doakanlah. Walaupun istri yang garang, enggak Pak. Oh Pak, apa Pak? Pak apa? Pak, garangnya istri karena sayang. Iya Bu, betul Bu? Nah, istri garang itu karena sayang, tak mau bahagikan suaminya. Nah, dijaga, maka dia garang Pak. Jadi anggap hiburan. Sip, itu saja. Dah selesai dah bab tentang surga. InsyaAllah bulan Ramadan nanti kita masuk Pak Idan, apa? Udah tetap kitabnya. Hah? Ya, Ibu nak kita bahas apa nih? Adabul mufrad yang kedua ataupun kisah para nabi. Apanya? Hah? Yang apa? Lanjut apa? Apa tadi? Nah, saya serahkan pada jemaah. Yang pertama apa? Kisasul Anbiya, kisah para nabi dari Adam sampai ke Rasulullah. Bila kita sampai ke Rasulullah, kita bahas sirah nabawiyah dari awal sampai akhir. Nah, sejarah hidup Nabi. Oke, itu pertama. Atau yang kedua, kitab yang kita berhenti kemarin tuh, Adabul Mufrad yang kedua. Nah. Oh, udah hari Minggu dah. Oh, udah ada ustadznya. Hah? Oh, tapi sekilas. Ah, kita tidak sekilas, kita detail. Yang mana? Ada full mufrad aja. Oke, lanjut ada full mufrad. Baik, sip. Ada full mufrad yang kedua. Sip ya? Bulan Ramadan kita lanjutkan bab kitab ada full mufrad. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.